wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sevianingrum. Nama saya Iis Dahlia. Kami dari Universitas Muhammadiyah Prinseu Lampung, Prodi PGSD 3B. Di sini kami akan mempresentasikan media pembelajaran yang bertema Smart Book. Ya, inilah media pembelajaran dari kelompok 2 yang ingin kami sampaikan, yaitu media pembelajaran Smart Book. Adaptasi perkembangbiakan dan proses kehidupan tumbuhan, di mana Smart Book ini cocok digunakan untuk anak sekolah dasar. Halaman pertama, terdapat tumbuhan lumut. Pada umumnya, tumbuhan lumut dapat tumbuh dengan mudah di tempat yang basah dan lembab. Adaptasi pada tumbuhan lumut ada dua. Pertama, tumbuhan lumut diselubungi oleh kutikula lilin sehingga dapat mengurai penguapan dari tumbuhnya. Yang kedua, gamet-gametnya berkembang di dalam gametnarium. Selanjutnya, tumbuhan paku. Tumbuhan paku adalah kelompok tanaman dengan kormus berspora, sehingga bagian akar, batang, dan daun sejati dapat dibedakan secara jelas meski bentuknya tidak seperti tanaman pada umumnya. Bentuk adaptasinya antara lain bentuk daun lebar dan tipis, sehingga mempercepat penggunaan air. Selanjutnya, tumbuhan paku berkembang biak menggunakan spora. Selanjutnya, tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas berbiji. Seperti contoh, bunga mawar. Ciri khas yang paling menonjol dari bunga mawar adalah adanya duri pada batangnya. Kaktus. Ciri khusus yang dimiliki kaktus adalah bentuk daunnya kaktus yang sangat kecil hampir menyerupai duri. Kantong semar. Ciri khusus kantong semar adalah memiliki cairan khusus yang digunakan untuk mencerna mangsanya, yaitu serangga. Dan masih banyak lainnya. Tumbuhan yang berbiji memiliki ciri khasnya. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif artinya perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan, sedangkan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif kemudian terbagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ini dia cara perkembangbiakan vegetatif alami. Pertama, spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. Kedua, tunas. Contohnya, tumbuhan berkembang biak dengan tunas adalah pisang dan bambu. Gerakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan dapat menggunakan cara-cara sebagai berikut. Penyertakan. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara setek batang ialah tumbuhan singkong, tebu, beringin, bambu, dan lain sebagainya. Perundukan. Contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan cara perundukan ialah tanaman anggur, apel, dan melati. Pencangkokan. Contoh tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan cara menyangkok cukup banyak, misalnya seperti tanaman mangga, jambu, air, jeruk, dan lain sebagainya. Penyambungan. Contoh tanaman yang dapat dilakukan penyambungan ialah tanaman buah mangga, kopi, dan durian. Secara generatif yang dialami oleh tumbuhan berbiji melalui proses penyerbukan. Proses perkembangbiakan generatif ini memerlukan alat kelamin jantan dan betina. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ialah tanaman mangga, padi, jagung, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini kita juga akan memberikan kuis, di mana agar peserta didik lebih memahami materi yang telah disampaikan guru. Yang pertama, kuis mengenai
cara adaptasi, perkembangbiakan, dan proses kehidupan tumbuhan seperti tumbuhan lumut, ciri-cirinya, dan tumbuhan berbiji, dan tumbuhan paku, perkembangbiakan generatif, dan perkembangan biakan vegetatif. Nah, dari penjelasan Smart Book ini dapat diperoleh manfaat bahwa buku ini dapat membantu guru dalam menjelaskan atau menyampaikan materinya karena disertakan dengan kuis-kuis dan itu membantu peserta didik bisa paham dengan materi yang disampaikan guru. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.